Oras dan salam sejahtera bagi kita semuanya, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 209, baitnya yang pertama. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang PHK dan penutupan pabrik di mana-mana. Orang-orang berbicara tentang lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, sementara pencari kerja terus bertambah dan semakin banyak. Para pedagang maupun pekerja mengeluhkan keuntungan yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa menutupi biaya kehidupan. Tekanan ekonomi semakin memberatkan. Namun di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa jumlah masyarakat miskin semakin berkurang secara signifikan. Selain itu kita juga mendengar tindakan kriminal yang terus terjadi. Pembegalan, pencurian kendaraan bermotor maupun sepeda menjadi berita yang bermunculan di media elektronik. Ditambah lagi berita terjadinya kekerasan di berbagai daerah yang dipicu oleh sikap intoleransi terhadap sesama kita pemeluk agama Kristen. Semua itu tentu menimbulkan keresahan dalam diri kita. Muncul pertanyaan, kapankah segala kesusahan ini akan berakhir? Apakah Tuhan masih peduli kepada nasib dan kondisi kita? Keresahan dan keraguan yang demikian juga muncul dalam hati umat Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami telah menjadi bangsa yang kalah dan kehilangan identitas sebagai umat pilihan. Kekalahan dan pembuangan itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah mereka masih layak disebut umat pilihan Allah? Apakah mereka masih layak disebut hamba-hamba Allah? Apakah Allah masih mengingat dan peduli kepada mereka? Dan apakah Allah masih dapat diandalkan? Dalam kondisi psikologis yang demikian, firman Tuhan dalam Yesaya 44 ini menegaskan kembali tentang Dialah Allah yang telah membentuk dan memilih Israel menjadi hambanya. Juga menjadi penegasan Allah bahwa mereka tidak pernah dilupakan, bahwa Allah telah mengampuni segala dosa dan pemberontakan mereka, sehingga Allah meminta mereka untuk tidak berpaling kepada Allah buatan tangan orang-orang Asyur di mana mereka tinggal. Kata engkau tidak kulupakan adalah perkataan Allah yang menegaskan
bahwa Allah setia dalam perjanjiannya kepada umat dan aktif menepati janji-janjinya sekalipun umat tidak setia kepada perjanjian itu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, di tengah ketidakpastian ekonomi yang terjadi di sekitar kita di Bekasi dan di Indonesia secara umum, di mana pelemahan ekonomi menghantam daya beli rakyat kecil, keadilan sosial dirasa berat sebelah, dan rasa aman yang semakin menipis. Firman Tuhan hari ini adalah peneguhan bagi kita semua. Allah tidak melupakan umatnya, termasuk setiap kita orang percaya. Kita mungkin merasakan seperti yang dirasakan Israel di pembuangan, jauh dari tanah janji, yaitu kehidupan yang damai dan sejahtera. Tapi Allah sedang bekerja, bahkan di tengah krisis yang kita hadapi. Ia ingat dan peduli setiap air mata para orang tua yang khawatir akan nasib anak-anaknya, yang menderita oleh karena berbagai beban ekonomi, yang susah oleh biaya pendidikan anaknya, dan juga peduli kepada setiap pekerja yang bergumul dengan PHK, dan setiap warga yang cemas akan keamanan lingkungan. Allah tidak diam. Melalui firman Tuhan hari ini, Allah mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman, tidak menyerah dalam pengharapan, juga saling menguatkan di dalam komunitas. Kita dipanggil juga untuk menjadi tanda pengingat bahwa Allah masih hadir dengan cara kita membantu sesama yang kesusahan, memperjuangkan keadilan di tengah komunitas kita, dan tetap menjadi terang di lingkungan yang gelap. Marilah kita tetap percaya bahwa Allah yang membentuk dan memanggil kita tidak pernah tidur, tidak lalai, dan tidak pernah melupakan kita. Dalam situasi sesulit apapun, kita tetap hamba-Nya yang dikasihinya, dan kasih-Nya tidak pernah tergoyahkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Roh Kudus terus meneguhkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang terus bekerja untuk kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah Engkau lupakan. Sehingga kami tetap setia kepadamu dalam segala hal, termasuk dalam krisis yang kami hadapi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.